Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang estimasi pengembangan perangkat lunak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Revansa Rafikasa dengan NIM 202053100, Bayu Sulistia dengan NIM 202053102, yang terakhir yaitu Rizky Dwi Winarno dengan NIM 202053103. Salah satu kriteria evaluasi proyek sebagai akibatnya mampu dikatakan sukses merupakan bahwa produknya terselesaikan sempurna saat dan sinkron menggunakan planning biayanya. Maka, langkah penting berikutnya merupakan perkiraan saat pula berkaitan erat menggunakan porto produksi penyelesaian proyek. Kesulitan estimasi pengembangan perangkat lunak. Selain karena perangkat lunak merupakan produk yang tidak dapat dinilai secara kasat mata dan karena kompleksitasnya, ada beberapa faktor lain yang membuat pengembangan suatu produk perangkat lunak sulit diestimasi baik secara biaya maupun waktunya. Yang pertama yaitu keunikan produk perangkat lunak. Perangkat lunak atau program biasanya unik dikembangkan untuk suatu permasalahan tertentu. Lainnya dengan produk rekayasa lainnya. Rekayasa perangkat lunak tidak dapat begitu saja menggunakan pengalaman dari masa silam untuk menentukan estimasi biaya ataupun waktu dalam mengimplementasikan di masa kini. Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan dunia informasi sangat cepat. Teknologi yang dibuat dalam bahasa C dianggap sudah tidak memenuhi syarat untuk turut serta dalam pertukaran informasi melalui internet saat ini. Program misalnya harus diubah mengikuti perkembangan program berorientasi objek saat ini dengan menggunakan bahasa Java. Yang ketiga yaitu perbedaan pengalaman pekerja dalam proyek. Programmer sebagai unit kerja yang mengimplementasikan requirement sebuah produk perangkat lunak memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menggunakan teknik pemrograman dan teknik seputar IT. Ini berkaitan erat juga dengan taktik knowledge, yaitu pengetahuan intern yang dimiliki pekerja dalam suatu organisasi. Pengenalan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau aplikasi engineering atau dikenal pula menggunakan sebutan metodologi perkembangan aplikasi development method, merupakan suatu cabang ilmu dalam global IT yang memeriksa secara spesifik teknik-teknik pada upaya pengembangan aplikasi menurut mulai fase awal requirement sampai fase akhir evaluasi. Suatu metodologi mendeskripsikan fase-fase dan keterkaitan antara fase pada proses pengembangan produk. Pada hal ini, produk aplikasi. Untuk memudahkan melihat keterkaitan antara fase diciptakan life cycle ini, maka estimasi waktu dan biaya bisa dipecah-pecah pada setiap fase. Jangan lupa pula metode yang sering serupa dipakai pada WBS. Software life cycle. Secara umum, kegunaan dari life cycle ini adalah yang pertama, membagi proyek pada fase-fase secara jelas dan menyeluruh. Yang kedua, membantu pengontrolan dan pengarahan proyek sinkron menggunakan objektif dan requirement. Yang terakhir yaitu hasil berdasarkan setiap fase pada life cycle bisa dipakai menjadi milestone dan menjadi input buat fase berikutnya. Macam-macam life cycle yang sering digunakan adalah spiral model, waterfall model, throwaway prototyping model. Metode cepat dan kotor bisa dipakai pada pemrograman individu. Evolutionary prototyping model digunakan dalam proyek-proyek berisiko rendah. Incremental atau iteratif diplomat, rapid application diplomat, perulangan proyek, red meat. Dan selanjutnya automate perangkat lunak sistem synthesis atau requirement and spec tool masih pada perkembangannya. Dan selanjutnya waterfall model, yaitu ini adalah gambar pemodelan waterfall, yaitu ada requirement definition, system and software design, implementation and unit testing.
integration and system testing, optimization and maintenance. Itu ada karakteristik, yaitu meliputi life cycle. Ini masih dipakai secara luas hingga sekarang. Fase pada proyek terukur dan perkembangan setiap fase bisa diikuti. Pengalaman berdasarkan proyek atau fase sebelumnya bisa dipakai menjadi feedback pada estimasi. Hasil atau bagian proyek bisa dipakai sebagai acuan pada proyek mendatang. Setiap fase harus tuntaskan sebelum bisa melanjutkan proyek ke fase berikutnya atau feedback ke fase sebelumnya. Perkembangan proyek gampang diikuti dalam setiap fasenya. Selanjutnya spiral model, yaitu ada di gambar ini yang di depan. Lalu selanjutnya ada karakteristiknya. Menggunakan prinsip perulangan, tetapi pada setiap kali interaksi diperhitungkan dengan manajemen resikonya. Pada setiap siklus perulangan dievaluasi bagaimana status proyek saat ini, apakah sesuai menggunakan tujuan atau objektif semula. Pertimbangkan resiko-resiko apa yang bisa ada apabila diadakan perubahan dalam suatu perulangan, dan melihat cara lain apa saja tersedia dan menilai dampaknya bagi proyek. Tahap interaksi berikut wajib menitikkan beratkan dalam penggunaan resiko-resiko. Setiap perulangan ditutup menggunakan pengkonsekuensian rencana. Selanjutnya analisis domain. Sebuah perangkat lunak beroperasi pada salah satu dari produk domain berikut ini. Itu ada 3: data oriented design atau informasi ignite train. Itu contohnya pengembangan database untuk data pegawai. Yang kedua, function oriented design, struktur analisis, contoh pengembangan sistem transaksi online, e-commerce. Yang ketiga, object orientation atau yang disebut OO, metode gabungan antara data orientasi dan fungsi orientasi. Yaitu contohnya pengembangan perangkat lunak untuk sistem keamanan rumah. Itu ada lagi formal method evaluasi untuk menggambar atau membuktikan kebenaran jawab dari suatu problem dan dalam teori tentang informasi. Yaitu contohnya penggunaan bukti-bukti matematika, decrypt, otomata, grabs, perhitungan, atau kombinasi dan lain-lain untuk membuktikan nilai kebenaran suatu program. Selanjutnya, biaya proyek perangkatan lunak. Biaya ini meliputi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang biaya langsung ada 4 bagian, yaitu yang satu berhubungan langsung dengan jalannya proyek. Yang kedua, harga barang-barang baik perangkat keras maupun lunak. Yang ketiga, lisensi perangkat lunak. Yang keempat, jam kerja organisasi dan outsourcing. Yang biaya tak langsung ada 4 lagi, yaitu biaya mendukung jalannya proyek, biaya rapat, material kerja atau kertas, printer, alat tulis dan disket, dan sebagainya. Yang keempat, biaya tak terduga, misalnya untuk waktu kerja yang melebihi perkiraan. Seperti telah disinggung dalam bab terdahulu, informasi mengenai biaya dan dapat dilakukan melalui riset pada awal terjadinya proyek. Hal ini meliputi 1. Kontak dengan IT vendor terpercaya atau dengan expert. Yang kedua, informasi proyek sejenis, misal dari database perusahaan atau dari IT vendors terpercaya. Yang ketiga, menggunakan teknik-teknik perhitungan finansial atau parametric model disusun dari WBS yang telah dibuat. Itu ada 3. Yang satu, total budget cost atau alokasi dana untuk implementasi. Yang kedua, cumulative actual cost, biaya yang sampai saat ini telah dikeluarkan. Yang ketiga, cost variance, selisih total rencana biaya dengan biaya aktual.
manajemen biaya proyek perangkat lunak. Secara global, proyek cost management meliputi aktivitas di bawah ini, yaitu ada perencanaan sumber daya, estimasi biaya, pembuatan anggaran, kontrol anggaran. Selanjutnya, teknik umum estimasi biaya dan usaha, effort. Top-down estimasi menggunakan informasi dari proyek-proyek sejenis sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Penggunaan teknik ini adalah paling cepat dan sederhana, namun berisiko tinggi karena kurang akurat, disebabkan karena perhitungannya berkaitan erat dengan keunikan setiap proyek yang berbeda dan mampu estimasi dari pelaksanaannya yang juga berbeda-beda. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan penggunaan cash-based reasoning. Yang kedua, parametric modeling. Menggunakan data-data langsung dari proyek sebagai input untuk diolah dengan menggunakan model matematis. Keakuratan teknik ini bergantung pada proses pembuatan model matematis yang digunakan. Keakuratannya, data proyek dan model dapat digunakan secara general untuk proyek kompleks maupun sederhana. Contoh model matematis adalah estimasi jadwal dengan model PERT. Kedua, estimasi jumlah function point dengan COMO model. Selanjutnya, bottom-up estimating. Menggunakan perancangan aktivitas WBS yang sudah dibuat. Setiap aktivitas dinilai sendiri-sendiri kemudian ditotal untuk keseluruhan proyek. Keakuratan teknik ini bergantung pada besar aktivitas proyek yang diestimasi. Semakin kecil aktivitasnya akan meningkat keakuratan, tapi akan memperbesar estimasi biayanya. Selanjutnya, tools komputer. Menggunakan misalnya software manajemen proyek seperti MS Project dalam melakukan estimasi. Selanjutnya ialah kontrol biaya. Setelah proyek berjalan, semua cash flow atau pengeluaran dan pemasukan uang harus dikontrol sehingga tetap berada pada batasan yang direncanakan melalui estimasi biaya. Adapun data-data yang diperoleh dari kontrol biaya dapat pula dijadikan masukan bila ada perubahan rencana pada aktivitas kerja proyek atau sebagai informasi historis. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengadakan pengontrolan terhadap pemasukan dan pengeluaran ini ada beberapa istilah yang wajib untuk dipahami. Yang pertama ada total budget cost, yaitu jumlah biaya total yang dianggarkan terutama untuk fase implementasi. Yang kedua, kumulatif actual cost, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proyek saat kontrol dilakukan. Yang ketiga, cost variance, yaitu perbedaan jumlah pengeluaran yang terjadi pada saat kontrol dengan yang dianggarkan. Keempat, earned value, yaitu jumlah uang yang dihitung dari nilai pekerjaan sampai pada saat kontrol dilakukan. Persentase pekerjaan yang terselesaikan pada saat kontrol akan membantu manajer proyek untuk menghitung nilai pekerjaan pada suatu aktivitas ataupun proyek keseluruhan. Kelima, qualitative value, yaitu hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan uang atau angka, seperti kepuasan pelanggan, perbaikan proses dalam proyek. Selanjutnya adalah teknik estimasi usaha pengembangan perangkat lunak.
Secara khusus dalam pengembangan suatu produk, tidak hanya untuk produk-produk IT, perlu diambil asumsi-asumsi sebagai berikut. A. Apabila target produk terlalu rendah, maka kinerja tim akan menurun. Ini dikenal sebagai Parkinson's Law, yang menuliskan bahwa what expand to fill the time available. B. Usaha yang diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah proyek akan semakin besar seiring dengan bertambahnya anggota dalam tim kerja. Hal ini terkait dengan usaha yang diperlukan untuk koordinasi dan komunikasi. Asumsi seperti ini dikenal sebagai Brooks Law, yang menuliskan bahwa putting more people on a lead job make it later. Selanjutnya, tips estimasi biaya, waktu dan penjadwalan dalam proyek. Sebagai rangkuman dari pembahasan tentang estimasi waktu, biaya, rencana kerja AON, dan penjadwalan, perlu diperhatikan poin-poin di bawah ini. A. Tidak terburu-buru. B. Menggunakan dokumentasi proyek-proyek sebelumnya. Selanjutnya, menggunakan estimasi langsung dari orang yang akan mengerjakan tim kerja. D. Menggunakan software tools untuk estimasi sebagai pembanding. E. Jumlah hanya menggunakan estimasi dari satu orang saja untuk akurasinya. Gunakan second opinion. F. Menggunakan prosedur estimasi standar, parameter matematis dan statis. G. Evaluasi hasil estimasi atau rencana proyek dan kenyataan yang terjadi di lapangan pada setiap fase dalam proyek. Sekian dari kelompok kami atas presentasi yang telah kami lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.